Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Saya Siva Maharani dengan NIM 5522000107. Saya mahasiswi jurusan akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini akan menjelaskan mengenai teori akuntansi tentang the value relevance of accounting information, atau kita kenal dengan nilai relevansi dari informasi akuntansi. Inilah bagian materi yang akan kita bahas di chapter 5. Dalam outline of the research problem, alasan terhadap respon pasar, pertimbangannya ada beberapa prediksi berikut mengenai perilaku investor dalam menanggapi informasi laporan keuangan. Yang pertama, investor memiliki keyakinan sebelumnya mengenai kinerja perusahaan di masa depan dapat berupa dividen, arus kas, dan atau laba yang memiliki pengaruh terhadap pengembalian yang diharapkan. Lalu yang kedua, setelah dirilisnya laba bersih periode berjalan, beberapa investor akan dengan cepat memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi dengan menganalisa jumlah pendapatan. Yang ketiga, investor yang telah merevisi secara positif keyakinan mereka mengenai kinerja perusahaan di masa depan akan cenderung membeli saham perusahaan pada harga pasar saat ini, dan berlaku sebaliknya. Lalu yang keempat, kita dapat berekspektasi bahwa volume saham yang diperdagangkan akan meningkat ketika perusahaan melaporkan laba bersihnya. Bagaimana sih cara untuk menemukan respon pasar? Ada 3. Yang pertama, teori pasar efisien menyiratkan bahwa pasar akan bereaksi dengan cepat terhadap informasi baru. Lalu yang kedua, kabar baik atau kabar buruk dalam laporan laba bersih biasanya dievaluasi relatif terhadap apa yang diharapkan oleh investor. Lalu yang ketiga, ada banyak peristiwa yang terjadi yang akan mempengaruhi volume dan harga saham perusahaan. Lalu bagaimana sih memisahkan market weight dan faktor-faktor spesifik perusahaan? Model pasar secara luas digunakan untuk memisahkan expose faktor-faktor keseluruhan pasar atau spesifik pasar yang mempengaruhi hasil sekuritas. Selisih antara expected return dengan actual return adalah abnormal return. Membandingkan return dan income. Jika return abnormal positif dan negatif seputar berita penghasilan yang baik atau buruk ditemukan pada seluruh sampel perusahaan. Jadi dari peneliti ini dapat menyimpulkan bahwa prediksi yang didasarkan atas teori keputusan dan teori pasar sekuritas efisien benar dibuktikan. Hal ini pada gilarnya akan mendukung pendekatan kebermanfaatan dalam pengambilan keputusan atau decision usefulness pada akuntansi dan pelaporan keuangan. Karena jika investor tidak menganggap bahwa informasi laba bersih bermanfaat, maka respon pasar akan sulit diamati. Lalu ada The Boll and Brown Study. Pada tahun 1968, Boll and Brown atau BB memulai tradisi penelitian empiris akuntansi di pasar modern berlanjut hingga hari ini. Mereka adalah yang pertama kali memberikan bukti ilmiah meyakinkan bahwa return saham perusahaan merespon terhadap isi informasi laporan keuangan. Dengan kata lain, bahwa laporan keuangan memiliki nilai relevansi. Jenis penelitian ini disebut dengan studi peristiwa atau event study. Lalu di sini dijelaskan mengenai earning response coefficient. Salah satu arah yang paling penting dalam penelitian akuntansi keuangan empiris setelah penelitian BB adalah identifikasi dan penjelasan tentang respon pasar di esensial terhadap informasi laba. Hal ini disebut penelitian koefisien respon laba atau IRC. Koefisien respon laba mengukur sejauh mana respon abnormal return saham perusahaan terhadap komponen laba tak terduga perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Artinya, untuk menghitung RSC bagi abnormal return saham untuk jangka waktu seputar tanggal rilis laba dengan pendapatan tak terduga untuk periode tersebut. Lalu di sini dijelaskan mengenai alasan respon pasar yang berbeda. Ada sejumlah alasan yang dapat diajukan mengenai respon pasar yang diferensial untuk laba yang dilaporkan. Yang pertama ada beta. Semakin beresiko urutan pengembalian yang diharapkan di masa depan atas suatu perusahaan, semakin rendah nilainya bagi investor yang menghindari risiko. Lalu yang kedua ada kualitas laba. Kita menemukan kualitas atas laba dari besarnya probabilitas diagonal utama pada sistem informasi yang terkait. Jadi semakin tinggi probabilitas ini, semakin tinggi juga REC yang kita harapkan. Lalu ada struktur saham. Untuk perusahaan yang dengan leverage yang tinggi, peningkatan katakanlah pada laba menambah kekuatan dan keamanan atas obligasi dan utang lainnya, sehingga banyak kabar baik mengenai laba lebih ditunjukkan ke debt holder daripada pemegang saham. Lalu, untuk alasan yang keempat ada peluang pertumbuhan. Jadi, JN atau BN untuk laba saat ini dapat mengisyaratkan prospek pertumbuhan masa depan perusahaan dan karenanya REC yang lebih tinggi. Lalu yang kelima ada keinformatifan harga. Di bagian 44 kita menggambarkan bagaimana harga saham secara koefisiennya adalah bahwa harga menyebabkan laba karena harga pasar merupakan agregat dari semua informasi perusahaan yang diketahui oleh publik.
Lalu ada yang keenam atau yang terakhir, ada kesamaan harapan investor. Investor yang berbeda akan memiliki harapan yang berbeda mengenai laba perusahaan periode berikutnya, tergantung dari informasi awal yang mereka miliki dan sejauh mana kemampuan mereka untuk mengevaluasi informasi tersebut. Lalu apa sih implikasi penelitian dari IRC? Jadi hasil penelitian bahwa IRC akan lebih rendah untuk perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi mendukung argumen untuk memperluas pengungkapan sifat dan besarnya instrumen keuangan, terutama informasi yang off balance sheet jika ukuran. Lalu apa sih implikasi dari penelitian IRC? Jadi hasil penelitian bahwa IRC akan lebih rendah untuk perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi mendukung argumen untuk memperluas pengungkapan sifat dan besarnya instrumen keuangan termasuk informasi off balance sheet. Jika ukuran relatif kewajiban suatu perusahaan mempengaruhi respon pasar terhadap laba bersih, maka diharapkan bahwa semua kewajiban untuk diungkapkan. Measuring investor earning expectation, jadi memperoleh perkiraan yang wajar dari ekspektasi laba adalah komponen penting dari penelitian relevansi nilai. Ketika kondisi tidak ideal, ekspektasi laba akan lebih kompleks. Lalu kesimpulannya adalah relevansi nilai dari laba bersih yang dilaporkan dapat diukur dengan tingkat perubahan harga saham atau lebih khusus dengan besarnya abnormal return pasar pada sekitar waktu di mana pasar mengetahui informasi laba bersih saat ini. Hal ini karena investor yang rasional akan merevisi harapan mereka mengenai kinerja perusahaan masa depan dan return saham atas dasar informasi laba saat ini. The value relevance of others financial statement information. Jadi secara keseluruhan sulit untuk menemukan bukti langsung dari kegunaan informasi laporan keuangan lainnya, seperti halnya bukti yang meyakinkan mengenai reaksi pasar terhadap pendapatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu untuk conclusion of value relevance, literatur empiris dalam akuntansi keuangan sangatlah luas dan kita hanya baru melihat bagi-bagian tertentu aja. Meskipun demikian, kita dapat melihat bahwa hampir secara keseluruhan respon pasar terhadap laporan laba bersih sangat mengesankan dalam hal kecanggihannya. Jadi hasil penelitian empiris di area ini mendukung teori pasar efisien dan teori keputusan yang mendasarinya. Namun demikian, akuntan harus memastikan bahwa item-item yang tidak biasa dan non-recurring sepenuhnya diungkapkan. Jika tidak, investor mungkin melebih-lebihkan prestitensi laba yang dilaporkan saat ini. Untuk jurnal terkait yang saya ambil berjudul The Value Relevance of Accounting Information in the MENA Region, Comparing of GCC and non-GCC Countries Frame. Jadi secara keseluruhan, bukti menunjukkan bahwa informasi akuntansi di perusahaan MENA bernilai relevan meskipun nilai buku per saham dan laba per saham signifikan penentu relevansi nilai perusahaan non-GCC dan GCC. Yang beroperasi arus kas per saham hanyalah penentu signifikan dari relevansi nilai di non-GCC perusahaan negara. Pengembalian saham tidak berbeda secara signifikan antara wilayah GCC dan non-GCC, namun nilai buku per saham dan laba per saham menghasilkan lebih besar relevansi nilai di perusahaan negara GCC dibanding dengan perusahaan non-GCC. Untuk PSAK terkait, saya mengambil PSAK 1 yaitu penyajian laporan keuangan. Jadi penyajian laporan keuangan bertujuan agar dapat membandingkan laporan keuangan dengan periode keuangan sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. PSAK ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan. Lalu entitas menerapkan PSAK ini dalam penyusunan dan pelaporan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Sekian materi chapter 5 yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore.